Kenapa Anda tidak mengamalkannya? Jawabannya adalah karena Allah sedang mencabut hikmah dari orang itu. Yang Allah katakan, yu'til hikmata may yasha. Allah berikan hikmah kepada siapa dia yang Allah kehendaki. Allah sedang mencabut hikmah dari otak Anda sehingga ilmu Anda taruh di dalam laci dan Anda berjuang dalam hidup tanpa sesuai dengan ilmu yang Anda pelajari. Kalau ilmu sudah tinggi, kita sudah mengamalkan ilmu yang ada, jawabannya tamna'un nafsa. Hikmah itu akan melarang seseorang anil munhiyat dari hal-hal yang tidak baik. Maksiat tidak lagi masuk situ. Wasyahawat, hawa nafsu, tidak lagi kita masuk dalam hawa nafsu. Apa? Wasyubuhat, malah syubuhat itu yang samar-samar, yang tidak jelas. Halal atau haram ini. Kita tidak jelas. Pun kalau dengan ilmu kita mengatakan, aku tidak mengambil yang syubuhat, demi selamatnya imanku, demi selamatnya akidahku, demi selamatnya agamaku. Itu borak baru. Luar biasa. Jawabannya, annal khasyah. Kalau sudah takut dengan Allah, dengan ilmu yang ada, dia mengajak kita umat ila zuhd fi dunia, zuhud di dunia ini, saudara-saudari sekalian. Makanya Imam Ghazali dalam kitabnya menyebutkan, Allah menganugerahkan kepada orang yang takut kepada Allah dengan pengamalan ilmu yang benar, diberikan oleh Allah al-huda, hidayah, war-rahmah, diberikan oleh Allah rahmat, diberikan oleh Allah ilmu tambahan, yang plus, yang luar biasa, war-ridwan, dan disemir kehidupan dia dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan ayat ini, apa arti hikmah? Jadi hikmah itu, nilai hikmah itu, kalau sudah tertancap dalam jiwa seseorang, Anda sebagai pembesar negara, Anda sebagai pembantu dalam negara, Anda sebagai tokoh agama, Anda sebagai tokoh masyarakat, kita lihat terus ada hikmah dalam dada Anda atau sudah tidak ada hikmah? Jawabannya, kita lihat dalam keseharian. Karena hikmah puncaknya i'ta'u kulli syai'in kulli dhi haqqin haqqahu. Kalau kita bisa dalam hidup ini memberikan sesuatu kepada sesuai dengan proporsi-porsinya, itu sudah betul-betul, itu sudah mendapat hikmah. Kalau saya boleh tamsilkan sebagai penutup ayat ini, seorang ibu yang masak di dapur, saya tidak mengatakan pembantu, karena tidak sopan pembantu yang masak kepada suami ibu. Saya mengatakan ibu, cuma dibantu oleh pembantu nggak ada masalah. Tapi ibu di depan, itu ibu masak di dapur. Antara beras dengan air, dengan api disesuaikan. Kalau sudah disesuai dengan benar, akan lahir nasi yang bagus, nasi yang kalau kita makan tidak kecewa. Itu sudah ada hikmah dalam masak. Hikmah dalam sayur mayur, taruh bumbu-bumbu sesuai dengan permintaan, ikan itu, daging itu, sayur itu. Sehingga kalau kita makan, betul-betul lezat. Bukan lezatnya dengan ajinomoto, bukan lezatnya dengan penyedap. Memang tanpa penyedap dia sedap sendiri. Kalau itu sudah Anda rasakan, itu namanya sudah ada hikmah di dalam memasak. Hikmah dalam hidup artinya apa? Kita ini sudah tidak dekat lagi dengan maksiat. Sudah tidak lagi dekat dengan hawa nafsu. Yang kita malah yang syubhat sendiri. Meskipun diiming-iming dengan keuntungan yang luar biasa, pun kita tidak selera masuk ke dalamnya. Kenapa? Demi sebuah iman, membela-bela iman. Demi sebuah takwa, demi sebuah agama. Kita mau kehadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam kadar rida pencipta kita. Allah ta'ala alam. Ini ayat yang pertama. Masuk ke ayat yang kedua, saudaraku seiman dan seakidah.
Tolong dengar baik-baik di ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqah. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadharin fa innallaha ya'lamuh. Wa ma lil-zalimina min ansar. 3 poin juga ayat ini. 3 poin. Poin pertama, wa ma anfaqtum min nafaqah. Siapa saja yang telah berinfak dari harta dan dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, au nazartum min nazarin, atau dia sudah bernazar kepada Allah dengan sebuah nazar, berjanji kepada Allah dengan sebuah janji. Fa innallaha ya'lamu, apa infakmu dan nazarmu itu Allah mencatat dan memahami. Tidak usah Anda tarik-tarik dan Anda gagal-gagalkan. Ingat, kalau Anda gagalkan dari nafkah infak Anda, kalau Anda gagalkan dari nazar Anda, ingat Anda seorang yang zalim dalam pandangan Allah. Wa ma lizalimina min ansar, orang yang zalim tidak akan ada pertolongan dari siapapun juga. Itu 3 persoalan. Kita akan kaji satu demi satu. Baik. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melihat wa ma anfaqtum min nafaqah aw nazartum min nazarin fa innallaha ya'lamu wa ma lil-zalimina min ansar. Orang yang berinfak kepada Allah dengan infak yang dia berikan. Kita sering sekali mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang saya katakan ini adalah contoh yang biasa. Ini contoh pejuang subuh mempersiapkan rekening. Siapa saja yang mau berinfak untuk membuat kajian pejuang subuh ini terus tertancap akar dasarnya itu, kita boleh meninggal dunia, saudara-saudaraku. Tapi pejuang subuh ini adalah sebuah perjuangan tidak untuk kita saja, tapi ada yang mengambil estafet, yaitu sampai dunia kiamat bisa diselamatkan pengajian-pengajian seperti ini. Makanya panitia membuka namanya rekening. Rekening itu bukan apa-apa, untuk operasional, untuk kita. Kalau sudah banyak rekening, kita juga untuk bisa berbuat sesuatu dalam masyarakat, berbuat sesuatu luar biasa. Ini masuk dalam wilayah ayat yang kedua ini. Dengar baik-baik bapak-bapak, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kita akan mengkaji, ada 2, infak dan nazar. Kita tanya sebenarnya, yang nazar itu apa? Kalau infak sudah biasa. Nazar itu adalah sesuatu yang tidak wajib kita lakukan, kita berkomitmen untuk melakukannya. Contoh, bersedekah tidak wajib kepada kita, cuma sunnah, sangat diharapkan. Dan kalau tidak kita berinfak, namanya kita pelit. Tapi tidak wajib berinfak itu. Tapi kalau zakat itu wajib. Akhirnya karena sesuatu yang tidak wajib, kita lewat umpamanya. Kita lewat sebuah bangunan pesantren atau masjid. Kita lihat masjid itu WC-nya tidak rapi dan menjijikkan. Kita pun ada uang, langsung
Kita berikrar kepada Allah, saya akan buat WC masjid ini. Itu tadinya yang tidak ada wajib, Anda wajibkan dirimu sendiri. Itu nazar namanya. Atau Anda pikir, nanti saya akan salat duha di masjid Pondok Indah. Itu Anda sudah mengilzamkan diri Anda sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib. Atau saya akan puasa Senin Kemis, selalu tidak akan saya tinggalkan. Itu juga termasuk. Atau yang biasanya kalau orang sudah sakit, biasa sakit di rumah sakit, sudah mendekati dia. Maaf, ada yang kurang. Ini tehnya yang kurang ini. Kita cuci dulu sedikit kerongkongan nih. Bapak dan Ibu sekalian, atau kita yang sedang sakit, kita ungkapkan kepada Allah, ya Allah, kalau Allah menyembuhkan penyakitku dan aku bisa kembali sehat seperti semula, atau anakku yang sedang sakit kalau Allah sembuhkan, maka saya akan bangun gedung pesantren Ihya Qalbun Salim, yaitu 1 tingkat dengan harga 200 juta. Umpamanya, kita mampu. Ini Allah akan, maaf tanda kutip, akan membuat penyakitmu diangkat oleh Allah, dan kewajiban Anda membuat pesantren tadi yang Anda janjikan. Ini namanya nazar. Ya. Kalau sudah paham kita nazar, kita kembali kepada ayat. Apabila kita menazarkan sesuatu nazar, ini dalam catatan Allah sudah dicatat, fa innallaha ya'lamu. Cuma ingat, wa ma lizalimina min ansar. Kalau Anda tidak menepati ikrar Anda, ucapan Anda tadi tidak kita wujudkan, ini Anda orang zalim, maka banyak sekali orang yang telah sering mengungkapkan itu, tapi dia tidak melunasi ungkapannya. Itu orang zalim. Keberkahan dalam hidup itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia tidak ada penolong, di akhirat pun tidak ada penolong. Itu masalah nazar. Karena nazar itu, ya, dalam Al-Quran tadi disebutkan nomor 2. Tapi tetap saya kemukakan nomor 1 karena jarang kita dengar. Sekarang kita kembali ke infak. Wa ma anfaqtum min nafaqah, siapa yang berinfak sesuatu dengan jumlah tertentu. Tafsir menyebutkan qalilatan kanat au katsira. Baik Anda memberikan sedikit yang Anda berikan nafkah infak, au katsira atau 1 miliar, 2 miliar, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Anda keluarkan sirran aw alaniyah, secara diam-diam tidak ada yang tahu. Jika perlu tengah malam datang ke bank, ke ATM tengah malam, supaya tidak ada orang yang tahu. Kita transfer ke pejuang subuh, kita transfer ke Ma'had Ihya Qalbun Salim yang sedang membangun, kita transfer ke Masjid Fulan untuk memperbaiki pembangunan. Ada enggak? Sudah lewat bank, sudah langsung fi haqqin. Apa baik yang kita infak itu untuk yang baik, atau batil, atau untuk yang batil. Nah, kok ada infak yang batil? Ada. Contoh, ada persatuan, umpamanya, maaf, negara sedang membangun, jangan kemana-mana zina, di mana-mana, supaya zina tidak bisa dikontrol. Sudah hancur umat ini, di lokalisasi zina oleh pemerintah. Uang Anda sumbang 1 miliar untuk alokasi zina itu, dengan harapan dicatat oleh pemerintah Anda menang tender. Ini kan kepada kejahatan infaknya. Jawabannya adalah, ingat, fa innallaha ya'lamu, Allah mencatat dengan rapi. Terus, fayujazikum alaihi, apa yang Anda lakukan, sedikit Anda berikan, sedikit Allah balas. Banyak Anda berikan, banyak Allah balas.
secara diam-diam atau terang-terangan, sesuai dengan itu Allah balas. Anda berikan kepada yang benar atau Anda bantu kejahatan kemungkaran, sesuai dengan itu Allah balas. Allah tidak akan tidur terhadap perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena demikian, wa ma lizalimina min ansar, ingat, tidak ada penolong satupun dari akhirat kecuali semuanya kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini poinnya. Poinnya adalah berhati-hati di dalam berinfak. Ada yang bertanya kepada kita. Ya, nanti akan saya jelaskan. Boleh enggak kita berinfak dengan membuat pengumuman atau meminta, Ustaz, sudah saya transfer uang sekian kepada pesantren, sekian kepada pejuang subuh, sekian kepada masjid, sekian kepada anak yatim. Tolong dikeluarkan kwitansi. Tolong untuk merapikan, umpamanya seperti itu. Boleh tidak? Kita akan bicarakan sampai ke situ. Mudah-mudahan ada waktu. Cuma waktu hanya 15 menit lagi. Aduh, ya Allah, peganglah mataharimu, ya Allah. Jangan dulu, ya Allah. Kita kalau begitu, kita percepat sedikit, kita jawab setelah itu. Ayat 771, in tubdus sadaqat. Kalau Anda fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau Anda menyembunyikan infak sedekah Anda dan Anda berikan kepada orang yang membutuhkan, fahuwa khairul lakum, itu luar biasa khair kepada Anda. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum, Allah akan mengampuni segala dosa yang Anda pernah lakukan. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah sangat-sangat memahami apa yang kamu lakukan. Poin di sini adalah poin, kita percepatkan sedikit. Apa hukum memperlihatkan dan memperdengarkan sedekah kita kepada yang kita, terhadap apa yang kita bantu? Tubdus sadaqah. Tubdus sadaqah, memamerkan sedekah. Jawaban Allah, fani'immahi. Itu boleh dan boleh dan boleh. Ini kan tidak pernah kita dengar. In tubdu sadaqati fani'immahi. Kalau Anda memperlihatkan sedekah, tuzhiru. Tubdu itu tuzhiru sadaqah. Kita, Pak, saya sudah berinfak ke pejuang subuh 500 juta. Mudah-mudahan harta saya dibersihkan oleh Allah. Tapi mohon kwitansi ya, kwitansi tolong, dan nanti ditulis dalam list pengumuman. Boleh, boleh. Fani'immahi, siapa yang melarang? Tapi ingat, yang dibutuhkan bukan memperlihatkan sedekah. Mukhlisin, Anda membantu penuh ikhlas. Itu maknanya. Tapi kalau tidak ikhlas, itu walaupun Anda sembunyikan pun, Anda tidak ada manfaat. Kalau begitu, di sini adalah boleh memperlihatkan sedekah kita, bantuan kita, infak kita. Boleh kita minta minta kwitansi, tolong didaftar dalam list dan diumumkan per bulan, nggak apa-apa. Tapi ikhlas. Ya, kenapa? Apalagi kalau Anda itu adalah orang-orang yang sering berkoar-koar untuk memberi sedekah. Wala siyama lil muqtadabih. Anda orang ikutan masyarakat, Anda orang yang dihormati dalam masyarakat. Nama Anda sebutkan. Tolong panitia sebutkan nama orang-orang itu. Karena kenapa? Kalau dia itu adalah, kalau disebutkan, memancing orang lain. Oh, Masya Allah. Sudah Ustaz, kemudian dia memberikan ilmu. 2 miliar lagi. Beliau luar biasa. Karena mudah rezekinya. Atau Anda tokoh, sebutkan. Fahuwa afdalu fi haqqihi. Untuk tokoh-tokoh yang jadi panutan, sedekah infaknya boleh ditonjolkan di nomor 1 dan diumumkan. Tidak apa-apa.
Ini saya baca dalam tafsir ayat itu. Cuma ingat, wa in tuhfuha, kalau kita bisa sembunyikan infak kita, wa tu'tuhal lil fuqara, kita tengah-tengah malam datang ke fakir miskin, kita pakai tutup muka seperti seperti al-gojo, ya kita tutup muka seperti, maaf tanda kutip ya, seperti orang tutup muka seperti tidak dikenal mukanya. Tengah malam jangan pakai senter, pakai lampu, kemudian panggil seseorang dengan suara kita rubah, Assalamualaikum, ini ada bantuan. Kita akhirnya dia nggak tahu siapa kita. Kita kasih 100 juta, 200 juta. Kalau bisa kita sembunyikan, fahuwa khairun lakum, itu juga baik untuk Anda, baik untuk kamu. Kenapa? Karena semakin itu akrab lil ikhlas. Ya. Cuma setelah kita bantu seperti itu, ya, jangan setelah kita buat seperti itu, besok kita tanya, tadi malam saya sudah bawa, jangan, atau suruh bilang sama orang lain, itu dari bapak itu, tidak, itu sama aja bohong. Kalau begitu, cuma ingat dalam tafsir disebutkan dalam ayat ini yang belum bapak mendengarnya, belum ibu pernah mendengarnya. Wahada fit tatawwu, ini persoalan sedekah-sedekah sunat, infak-infak umum. Itu tafdulu ala niyatuha bisab'ina dha'fan. Itu pahala Anda sebutkan, Anda minta untuk disebutkan nama kita, dibuat pengumuman, itu lebih baik daripada sembunyi-sembunyi. Kenapa? Bisa ba'ina da'fan, 70 kali lipat lebih bagus. Kenapa? Karena orang tidak suuzan kepada Anda. Orang akan mendoakan Anda yang berinfak. Orang akan melihat, orang itu saja berinfak, apalagi saya. Dan sebagainya. Ini memancing orang lain. Maka kadang-kadang memperlihatkan, mengumumkan infak itu daripada kita bersedekah sembunyi-sembunyi. Ini yang sedekah sunat. Adapun sedekah-sedekah yang tidak sunat, yang wajib seperti zakat, bantuan itu bawa zakat, atau yang wajib itu macam-macam. Kalau tidak membawa kepada ria, Anda bisa Anda perlihatkan kepada orang lain. Tapi dengan memperlihatkan itu, menghantarkan Anda kepada ria, mending Anda sembunyi saja, lebih baik kepada Anda. Tapi ingat, kalau tidak ria, kemudian tidak sombong, tidak angkuh, cuma hanya mengumumkan zakat Anda minta diumumkan, tapi bukan berdasarkan dia, bukan berdasarkan angkuh, bukan berdasarkan sombong. Anda yang lebih tahu dengan Allah, orang nggak akan tahu. Kalau itu yang Anda lakukan, lebih baik Anda perlihatkan zakat Anda, pahalanya 25 dha'fan, lebih baik itu 25 kali lipat, lebih baik Anda umumkan zakat Anda daripada Anda berikan sembunyi-sembunyi. Kalau bisa kita jaga ria, jika kita jangan sombong, kita jaga jangan angkuh dan sebagainya. Kalau begitu bukan memperlihatkan sedekah persoalannya, bukan mengumumkan sedekah infak persoalannya, bukan meminta kwitansi, bukan itu persoalannya. Hati Anda bagaimana bisa Anda berinfak, itu poinnya sebenarnya, bukan di pengumuman, diumumkan dan disembunyikan itu. Baik, kalau sudah begitu, saudara-saudaraku seiman dan seakidah, ini kita kejar, ya. Di sini adalah, di sini adalah isyarat besar kepada kita bahwa kita ada dua yang kita bermain. Pertama, kita dengan Allah dalam berinfak, bersedekah. Yang kedua, kita dengan manusia. Kalau kita sanggup tidak ria, saya tanya dulu kepada Bapak Fadian, masih kedengaran suara saya? Masih Pak Ustaz. Tolong semuanya nggak usah ngomong, angkat jempol saja. Masih
semuanya kedengaran saya ini? Ya. Pak Asril masih mendengar? Jempol, angkat jempol aja. Angkat jempol aja, sudah. Alhamdulillah mendengar. Tutup lagi. Kita kejar sedikit lagi ini. Tutup. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa saya tanya begitu? Jangan nanti saya ngomong sendirian jadinya ini. Tidak ada kontak. Kalau begitu, masalah infak sedekah berhubungan dengan dua. Anda dengan Allah dan Anda dengan manusia. Makanya di dalam tafsir disebutkan, ya, kalau Anda bisa sanggup tidak ria, sanggup tidak takabur dengan sedekahmu, sanggup tidak sombong dengan sedekahmu, perlihatkan sedekahmu itu, bantu infakmu itu kepada masyarakat dunia. Umumkan ke satelit. Ingat, tapi jaga. Ria tidak bisa. Sombong angkuh tidak. Itu masalah Anda umumkan ke satelit. Minta Google untuk mengumumkannya. Enggak apa-apa. Tapi kalau dengan seperti itu akan muncul ria, muncul sombong, muncul apa-apa, sudah, mending tidak usahlah. Ya, mending tidak usah. Dan yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus sedekah itu diumumkan, diperdengarkan kepada orang lain, memancing orang lain. Tapi kita ini istighfar terus, jangan sombong, jangan angkuh, jangan ria. Itu luar biasa, melebihi 70 kali lipat lebih hebat kita dari orang yang menyembunyikan sedekahnya. Cuma persoalannya di hati tadi. Itu poin sangat penting. Makanya Bapak dan Ibu, kita bagikan persoalan komunikasi kita dengan Allah, dengan manusia. Kalau kita pantasnya kita sembunyikan sedekah, kalau tidak kita sembunyikan, tidak ikhlas. Kalau begitu sembunyikanlah sedekah infakmu. Kalau Anda tidak berpengaruh dengan ikhlas, dengan ria semuanya, Anda luar biasa ikhlas, tidak ada ria, cuma Anda umumkan sedekah itu untuk administrasi dan untuk memancing orang lain supaya agama Allah ini bukan agama kerdil, agama ini agama hebat. Jawabannya, perlihatkan sedekahmu dan infakmu kepada orang lain. Tapi kalau kita, maaf, ya, susah, amalkan yang terbaik untuk Anda. Titik. Itu kesimpulan di infak. Ya. Kemudian yang terakhir saya percepatkan ini, aduh, 5 menit lagi. Ya Allah berikan kami kekuatan kesehatan. Ayat 272. Laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin falyanfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Di sini Allah mengatakan, kamu hai Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad, tidak mampu memberikan hidayah seseorang. Terus walakinallaha yahdi man yasha. Hidayah dari Allah, dari saya, bukan dari kamu. Kamu hanya tidak lebih daripada berusaha berdakwah. Hidayah saya pegang. Tugas hidayah, tugas saya, tugas usaha, tugas kamu, hai Muhammad. Satu. Di sini, wa ma tunfiqu min khairin falyanfusikum. Yang kita berinfak itu bukan untuk masjid, bukan untuk pesantren, bukan untuk anak yatim. Infak itu adalah untuk membuat Anda lebih hebat, walaupun orang lain menikmati. Kita berikan uang kepada anak kita, bukan anaknya yang menikmati. Kita yang menikmati apabila anak kita sukses, kita senang, kita yang nikmat. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah, biasakan karena Allah berinfak dan bersedekah. Dan Allah akan membalasnya. Wa antum la tuzlamun, semua kalian tidak akan dizalimi oleh Allah. Semuanya apa yang Anda lakukan selagi masih hidup di dunia, Allah akan balas dengan rapi.
Rinciannya sedikit. Makanya jangan memaksakan diri untuk mengislamkan rakyat Indonesia. Kalau tidak, jangan. Anda berusaha mengislamkan umat Islam, memberi hidayah, berusaha mendapat hidayah. Berdakwah di mana-mana, buka pengajian. Salah satunya pengajian pejuang subuh. Tancapkan hidayah kepada orang. Masalah mendapat atau tidaknya hidayah itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah begitu, semuanya fal umur kulluha biyadillah. Semua urusan di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Cuma ingat, kalau baik buruknya dalam pandangan Allah, dalam genggaman Allah, sopannya manusia, sopannya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kalau ada kebaikan, ma'asabaka min hasanah, kalau kita mendapat kebaikan, kita itu adalah faminallah, itu pemberian Allah. Wa ma'asabaka min sayyi'ah, kalau kita tertimpa kejahatan, walaupun tadi itu dari diri Allah juga, tidak sopan kita bilang Allah menzalimi kita. Famin nafsik, itu karena usaha Anda sendiri. Itu sopannya dalam beragama. Begitu mendapat rezeki yang banyak, alhamdulillah, ini pemberian Allah, bukan hasil usahaku. Begitu kita tertimpa musibah gara-gara COVID-19, kita sudah mulai ekonomi kita sedikit menurun, jawabannya itu bukan dari Allah, itu ada saya yang masih banyak dosa. Saya gitu, itu sopannya hamba dengan Allah. Pada hakikatnya baik buruknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini iman yang kuat. Dan sebagai penutup, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini yang terakhir saya kejar sedikit. Ingat, ayo kita berusaha memajukan pejuang subuh ini menuju, tidak hanya untuk generasi kita saja. Pejuang subuh ini dia akan bertahan sepanjang matahari masih keluar dari timur. Allahumma amin. Allahumma amin. Ayo kita berinfak. Ayo kita bersedekah. Ayo kita bantu agama Allah. Tidak hanya pejuang subuh salah satunya. Pesantren di mana-mana lagi dibangun, berjuang. Selagi masih sehat. Masjid di mana-mana lagi ada persoalan untuk operasional masjid terbengkalai. Kadang-kadang imam pun hampir tidak di masjid-masjid. Kenapa? Yang namanya tidak ada yang bukan dibayar sih. Namanya imam itu kan manusia juga, ada tanggung jawab. Karena meski tidak banyak bisa memberikan, akhirnya imam itu dorong-mendorong. Kalau Anda punya kekuatan, ayo berdiri, kita pasang badan untuk supaya imam salat manusia itu rapi dengan harta Anda. Terima kasih kepada PAS 6.30. Terima kasih kepada panitia. Ya, kita tutup acara ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim dan dibuka tanya jawab. Tolong tanya jawabnya, bertanyalah yang bisa Ustaz menjawabnya. Jangan bertanya sesuatu yang Ustaz tidak bisa menjawabnya. Terima kasih. Baik. Dengan suara ya Pak Ustaz ya? Ya. Baik. Sebelum acara tanya jawab, kami sampaikan pengumuman. Terima kasih tausiahnya Abi. Bapak Ibu sekalian, setelah kajian ini akan dilanjutkan dengan acara jalan-jalan ke Hamburg, Jerman untuk bersilaturahmi dengan saudara kita di sana yang akan dipandu Pak Fadian dan Pak Agung. Untuk info kajian minggu depan, hari Jumat 20 November, gerakan membaca Al-Quran bersama Ustadz Dr. Andas Uci Armizi. Hari Sabtu tanggal 21 November 21 November, kajian fikih dengan narasumber Ustadz Ahmad Sarwat LCMA dengan tema trik mengganti sholat yang lewat. Kemudian hari Ahad tanggal 22 November, kajian tafsir tadabbur surat Al-Baqarah
mulai ayat 273 lanjutan yaitu dan sampai dengan 276 dengan narasumber Dr. Atta Biklubi MA. Bapak Ibu dan sekalian, untuk meringankan beban saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19, insya Allah kami akan menyalurkan kembali bantuan sembako untuk tahap yang ke-6 yang akan kami selenggarakan pada akhir bulan November ini. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, kami mengajak kembali Bapak dan Ibu pada para jamaah untuk berpartisipasi dalam kegiatan taksos ini. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin berpartisipasi, baik donasi sembako maupun donasi dakwah bisa menghubungi Bendahara Pejuang Suku Bapak Irwan Primaditya di HP 0811 0828 246 atau bisa mentransfer langsung ke rekening donasi sembako Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah nomor 7202021001 Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Barakallah. Pengumuman dari bidang pendidikan kami mohon Ustadz Pak Edi disampaikan langsung. Silakan Pak Edi. Mohon dibantu di mute, Pak Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Haji Rusli Hasbi, apa kabar Pak Ustadz? Halo, ya. Ya, dengeran, baik, Mas Edi langsung. Baik, terima kasih. Saya asisten Pak Ustadz Rusli Hasbi waktu di Masjid Raya Pondok Indah ya Ustadz. Mohon izin Ustadz. Edi Ustadz. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perkenankan kami atas nama manajemen Masjid Raya Pondok Indah. Pertama akan menyampaikan classical training online yang insya Allah ini sudah merupakan batch yang ketiga, yaitu kajian bedah Iqra, langkah mudah untuk tahsin dan tilawah Al-Quran, yang insya Allah bersama-sama dengan Ustadz kita, Kiai Haji Dr. Andes Uci Armizi, yang akan kami selenggarakan pada hari Ahad sampai dengan hari Senin, yaitu tanggal 20 sampai tanggal 26, 4 kali berturut-turut, yang insya Allah akan membedah kajian Al-Quran, khususnya mulai dari awal hingga akhir, sehingga kita akan mentilawah Al-Quran sesuai dengan kajian-kajian maupun dengan hukum-hukum tajwid. Dan juga Alhamdulillah pada minggu depan insya Allah kita juga akan membuka satu program untuk meningkatkan skill Bapak-Bapak Ibu bagaimana menulis huruf Arab yang khususnya masih dalam rangka tahapan yang awal, yaitu pengantar bahasa Arab dan Al-Quran, sehingga kita akan memudahkan nanti untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Dan juga kepada Bapak-Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah minggu malam nanti, mungkin bisa ditampilkan juga Pak Syahid, insya Allah juga, itu kita akan tetap memberikan after training service, yaitu kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu peserta batch 1 dan 2 yang kemarin mengikuti kajian bedah Iqra, akan bersama-sama kita untuk mengaji bersama, yaitu dalam agenda sharing session pendalaman aplikasi hukum tajwid ke dalam metode Iqra. Maka bersama ini kami persilahkan mungkin Bapak-Bapak Ibu untuk bergabung kembali di dalam agenda tersebut. Dan yang terakhir kami mungkin bisa sedikit tampilkan, Alhamdulillah Pak Ustadz Rusli Hasbi, apa yang tadi sampaikan, kami dari manajemen Pejuang Subuh Alhamdulillah kerjasama dengan Yayasan Cahaya Mandiri, insya Allah ingin menyelesaikan membangun satu rumah Al-Quran Ustadz. Seperti tadi insya Allah membawa keberkahan kepada kita semua, sehingga rumah ini akan dijadikan untuk tempat menghafal Al-Quran, membantu adik-adik kita yang du'afa maupun anak yatim piatu untuk belajar di tempat yang lebih representatif di rumah Al-Quran ini. Semoga doa
dan juga dukungan dari Bapak-Bapak Ibu yang tadi dengan dibacakan ayat-ayat ini akan menambah satu amal jariah kita dalam rangka syiar agama dan kalamullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Ustadz Hasbi Rusbi yang terus membimbing kami, membina kami terus bersama-sama dengan seluruh jamaah Masjid Raya Pondok Indah. Terima kasih kepada Pak Jono, Pak Agung, Pak Said semuanya di dalam tim pelatihan Iqra ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Pak Edi pengumumannya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Baik, Abi. Ustadz, saya bacakan pertanyaan dari screen dulu ya Pak Ustadz ya. Masih di-mute Pak Ustadz. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Kalau bernazar kita akan melakukan sesuatu kebaikan. Jika ada sesuatu yang kita inginkan, apakah ini tidak memaksa Allah untuk mengabulkan keinginan kita? Padahal Allah lebih tahu mana yang baik untuk hambanya. Mohon dijawab langsung Ustaz. Pak Sahid, bisa dibantu Pak Sahid? Pak Sahid masih di-mute, Pak Ustaz masih di-mute. Dipencet sendiri kayaknya. Silakan. Abi dipencet sendiri Abi. Baik. Ya udah kebetulan. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya, memang Allah Maha tahu apakah penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah atau tidak. Kok kenapa harus kita bernazar? Begitu kira-kiranya Pak Haji Edi. Ini Pak Ustadz ini, Ustadz Edi. Alhamdulillah begini. Nanya tadi, kenapa kita Pak Susilo, dari Pak Susilo Yanuar ya? Apa? Dari Pak Susilo Yanuar yang bertanya. Halo? Ya, dengeran Abi? Dari Pak Susilo Yanuar yang bertanya. Siapa yang bertanya? Susilo Yanuar. Susilo Yanuar, kedengeran? Kedengaran. Pak Susilo Ya. Saya muliakan dan saya hormati. Pertanyaan Bapak bagus sekali dan menyentuh dengan iman. Kan Allah sudah tahu bahwa Allah sudah paham bahwa penyakit kita itu Allah yang menyembuhkannya, dan Allah pun tahu bahwa penyakit kita tidak akan sembuh. Kenapa kita harus bernazar? Tidakkah itu membuat melanggar? Jawabannya tidak. Seperti saya katakan tadi, Allah lebih tahu tentang apakah Umar bin Khattab akan masuk Islam atau tetap dalam jahiliyah. Abu Jahal akan masuk Islam atau tetap dalam jahiliyah. Allah Maha tahu. Tapi tugas Nabi Muhammad menyerukan dakwah, terus mengajak. Kalau begitu, sakit kita Allah yang telah tahu, tapi tetap kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, sembuhkan penyakit aku ini, dan saya akan berinfak, bersedekah, dan akan melakukan ini. Itu adalah bias Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mulia. Allah sayang sama hambanya yang semakin dekat dengannya. Berarti Allah ini, kalau kita sudah pasang kebaikan kita, bertawasul, seakan puasa, akan berinfak, akan bersedekah, pada saat itu rahimnya Allah, rahmatnya Allah akan segera muncul. Kalau memang Allah melihat dengan rahmatnya kepada kita itu memang lebih baik untuk kita. Itu jawabannya. Itu semakin kita dekat dengan Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian pertanyaan dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, nih kelihatan Ibu Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau iuran pengajian, iuran RT ataupun bayaran sekolah itu termasuk infak atau bukan ya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ini Ibu Sri Mulyani ini Menteri Keuangan. Terima kasih Ibu. Bagus pertanyaannya.
Sekarang ada infak negara, kemudian infak umum, infak RT, infak apa namanya ibu-ibu apa namanya infak untuk rihlah datang ke puncak, ada infak-infak juga. Apakah itu infak termasuk yang disampaikan? Saya menjawabnya, selama infak itu digunakan kepada kebaikan, itu infak yang bermanfaat. Infak RT untuk apa digunakan? Kalau infak RT itu diberikan kepada kebaikan, itu bermanfaat. Tapi kalau RT itu, maaf, ya, contoh kita tinggal dalam sebuah RT yang mayoritas RT itu umpamanya non-muslim. Kegiatan RT itu salah satunya adalah umpamanya judi, umpamanya membeli anjing, pelara-pelara anjing, main dan macam-macam yang maksiat-maksiat itu. Jawabannya adalah infak kita ini bukan infak terhormat, ini infak artinya infak dalam sebuah kehidupan komunitas. Kalau bisa tolong berinfak saja, bukan kepada itu Anda bilang, ini kami dari orang Islam, infak kami sekian. Dan supaya RT itu tidak menggunakan kepada maksiat. Kalaupun digunakan kepada maksiat, RT sendiri yang bertanggung jawab dengan Allah. Ya, jelas kita tetap itu sebuah infak, tapi niatnya bukan kepada maksiat. Kalau ada dua program dalam RT itu, program maksiat satu, program tidak maksiat satu, infak kita niatkan dalam hati, ini infak RT, saya berikan kepada yang baik itu. Adapun dia menggunakan kepada yang tidak baik, itu urusan dia dengan Allah. Terima kasih Bu Sri Mulyani. Mudah-mudahan benar-benar jadi pengganti Sri Mulyani yang asli. Terima kasih Abi jawabannya. Ya. Kemudian dari Pak Tisna Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah janji seorang pemimpin, calon pemimpin itu maksudnya itu kalau kampanye itu memang benar-benar dapat dikategorikan sebagai nazar? Mohon penjelasannya. Enggak kedengaran, Pak. Janji seorang pemimpin dalam kampanye lah, maksud calon pemimpin itu, apa itu sebagai nazar itu? Kalau gitu, mohon penjelasannya. Ya. Kalau dia mengatakan, kalau saya terpilih menjadi pemimpin, saya akan melaksanakan A, B, C, D. Begitu dia, itu kan kebaikan yang dia lakukan. Itu adalah sebuah janji. Itu tidak lebih sangat merapat dengan nazar. Sangat merapat dengan nazar. Kalau dia setelah jadi pemimpin dan tidak dia lakukan itu, bahasa Al-Quran dia zalim. Tidak menepati janjinya itu, tidak menepati nazarnya itu, dia zalim. Makanya ciri-ciri pemerintah yang zalim adalah pemerintah-pemerintah, orang tokoh-tokoh yang sudah pernah berjanji, kalau terpilih, begitu terpilih tidak dia lakukan. Ini bahasa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi, wa ma lizzalimina min ansar. Dia itu orang zalim. Orang yang zalim tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Al-Baqarah ayat 271. Ayat 270. Surat Al-Baqarah ayat 270. Wa ma lizalimina min ansar. Makanya saya mohon kepada yang senang berjanji dalam kampanye, ayo wujudkan janjimu, usahakan semaksimalnya. Kalau tidak mampu berbuat, jangan berbuat janji. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abi jawabannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga,
berasal dari Ibu Husairi. Bu Husairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Waalaikumsalam. Dalam surat kalau kita berinfak hanya mengharapkan ridho Allah. Nah, bagaimana kalau kita bersedekah atau berinfak dengan menyebutkan ya Allah, kami mohon dengan infak sedekah ini mudahkanlah urusan kami, kabulkanlah niat hajat kami, sembuhkanlah sakit kami dan minta yang lain-lain. Dengan mengucapkan doa tersebut, apakah itu jadi tidak ikhlas? Syukron. Itu adalah bertawasul dengan amalan saleh. Termasuk bahagian dari bertawasul dengan amalan saleh. Ya Allah, dengan berkah ini, dengan berkah sedekah ini, dengan berkah infak ini, ya Allah berikan A, B, C, D. Itu bertawasul dengan amalan saleh. Atau seperti bertawasul dengan amalan saleh. Itu diperbolehkan dan tidak ada apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya masih dari chat nanti. Kalau kita biasanya kalau ada orang berduka cita mengirim bunga, kemudian kita rubah bunga itu diniatkan sedekah kepada yatim. Gimana menurut Abi ini? Bagaimana? Ulang. Kalau kita ada berduka cita itu biasa mengirim bunga itu. Kita ganti sekarang, kalau bunga itu kita niatkan untuk anak yatim, pahalanya mungkin dimasukkan kepada almarhum itu. Menurut Abi? Minta maaf kepada yang berbudaya, yang budaya ngirim bunga. Selamat ikut berduka cita. Ini bunga ini kan kadang-kadang sampai 1 juta, satu plat itu. Itu mahal bunga itu. Kalau boleh saya usulkan, ya, itu tidak ada fungsi sama sekali kepada orang yang telah meninggal dunia. Cuma berfungsi papan bunga itu kepada ahli warisnya. Itu takziah namanya. Ahli waris begitu melihat banyak bunga, berarti banyak orang yang ikut berduka atas wafatnya keluargaku. Tidak lebih dari itu. Ya, tapi boleh enggak diperbolehkan karena bukan untuk jenazah. Bunga itu untuk membahagiakan keluarga. Itu namanya takziah, itu membuat keluarga itu bahagia. Dia senang dengan ada bunga-bunga yang kita kirim, ikut berduka cita, ikut apa istilahnya, berduka seperti keluarga. Nah, itu untuk keluarga. Tapi kalau memang kita bisa menulis tolong bunga-bunga itu kita alihkan kepada membantu orang-orang yang membutuhkan, tidak harus anak yatim saja. Fakir miskin lebih banyak daripada anak yatim. Jawabannya itu luar biasa, lebih bagus, dan sekali lagi lebih bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abi. Mungkin dari ini masih ada 2 pertanyaan, kita seling dulu ke floor. Mungkin ada yang mau bertanya. Tadi ada Pak Zainir, jadi bertanya Pak Zainir, mau dibantu sekiranya? Nggak jadi. Pak Irwan mau bertanya, Pak Irwan? Oh ya, oke. Silakan Pak. Mau bertanya Pak Irwan, silakan. Oh Pak Nirwan, Pak Nirwan dulu ya, Pak Nirwan. Silakan Pak Nirwan. Mau di-unmute. Pak Syahid, Pak Nirwan kasih kesempatan bertanya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirwan. Pak Ustadz, tadi kedengarannya mengenai janji pemilu ya. Ya. Saya kebetulan tadi agak ujung nih. Kita masih di MRBJ. Ya, baru ini. Kalau kita lihat janji-janji pemilu ini bukan 1-2 pejabat ya yang melakukan itu. Tapi hampir semuanya saya lihat begitu. Nah, kira-kira ya kalau sebelum pemilu itu kita buat ketentuan bagi mereka yang tidak menepati janji waktu pemilu, ya, ini harus kita gusur, ya.
Kalau perlu ditetapkan apa kira-kira hukuman bagi mereka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih. Ya. Baik Pak Mirwan dari Bintaro Sektor 9. Ini Pak Mirwan ini jamaah tetap di sana. Oke. Kalau sudah berbicara ya begitu. Begini Pak Mirwan dan jamaah sekalian. Ya. Yang seperti saya sebutkan tadi, janji-janji itu adalah sebagai janji, dan dia serupa dengan nazar. Kalau saya janji nanti terpilih menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi DPR, dan menjadi DPD dan sebagainya, saya akan berbuat A, B, C, D. Tiba-tiba tidak berbuat, Anda adalah zalim. Dalam hukum Allah, bukan hukum lain. Hukum Allah zalim. Terus yang Anda zalimi siapa? Sebenarnya yang Anda zalimi itu adalah yang Anda menjanjikan itu. Nah, adapun bagaimana kita gusur, itu urusan dalam Al-Quran, nggak ada gusur-menggusur. Cuma diserahkan kepada bahagian penegak hukum. Bahagian namanya, bahagian yang merapikan hal-hal seperti itu. Itu kan ada panitia, itu ada tim ses. Tim sesnya yang kita ajak. Tim ses itu kita ajak untuk kita tuntut. Nah, dan kalau bisa boleh, tidak ada masalah. Rakyat mengangkat itu, menuntut kepada negara untuk yang zalim itu kita dengan hukuman tertentu boleh. Cuma siapa yang kita, kepada siapa akan mengajukan proposal? Semuanya itu sekitar kalau presiden sekitar presiden, kalau gubernur sekitar gubernur. Jawabannya adalah hukum agama pagi ini adalah orang itu zalim. Negara yang dipimpin dia, provinsi yang dipimpin dia, kabupaten yang dipimpin oleh dia tidak pernah berkah, dan dia pun dihina oleh Allah di dunia dan dihina oleh Allah di akhirat. Allahu ta'ala alam. Baik. Masih ada yang bertanya? Pak Irwan, bisa bertanya Pak Irwan? Bu Yuli Silakan, belum dibaca tadi Pak Jono. Ya. Ada Ibu Yuli tadi di chat. Dari, sebentar. Saya bacakan ya. Boleh, silakan Pak. Dari Ibu Yuli, apakah ilmu dunia, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya juga puncak hikmahnya pada merabah pada Allah, atau hanya ilmu tentang agama saja yang jadi puncak merabah terhadap Allah? Ya, terima kasih Pak Fadian yang telah membacanya. Kepada Ibu Yuli yang bertanya, Allah Ta'ala alam, ilmu yang dimaksudkan di sini tidak hanya ilmu yang langsung dengan akhirat saja, tapi ilmu dunia juga, karena ilmu dunia seperti ekonomi ini bahagian daripada menuju akhirat. Ya, oleh karena itu semua ilmu, semua cabang ilmu harus, ya, cabang ilmu itu harus kita memiliki hikmah. Sesuai, umpamanya begini, Ibu Yuli ahli ekonomi, di saat berhadapan dengan krisis ekonomi, keluarkan ilmu seperti tujuan ilmu itu sendiri. Jangan kita khianati ilmu ekonomi oleh kepentingan sesaat. Ya, contoh, ilmu tentang bekerja. Ini ke sebuah ilmu juga. Ilmu tentang bekerja. Nah, pekerja-pekerja ini, buruh-buruh ini, kita keluarkan ilmu bagaimana membela buruh. Begitu kita ada kepentingan sesaat yang mendapat sogok dari pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan buruh terzalimi, nah ini di sini adalah kita mengkhianati ilmu, dan dunia akhirat tidak akan sukses kita. Walaupun kita pakai baju baru, pakai mobil baru, tetap agama Allah mengatakan Anda gagal di dunia dan lebih gagal di akhirat nanti. Allah Ta'ala alam. Baik. Masih ada Pak Irwan dulu, Pak Irwan. Mohon di-unmute Mas Said. Pak Irwan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini anak ganteng ini. Silakan. Pak Ustadz, ini luar biasa sekali yang dibahas Pak Ustadz mengenai hikmah ya Pak Ustadz ya. Bagaimana pentingnya hikmah ini, bahwa ini adalah ilmu yang kita amalkan gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Dan ini sepertinya kalau di ayat 269, ini saya memahaminya sebagai hadiah gitu, karena Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki gitu. Jadi bisa jadi ada orang yang ilmunya banyak, cuman amal atau internalisasi dan prakteknya tidak dilaksanakan gitu kan Pak Ustadz. Itu yang sangat bahaya. Nah pertanyaan saya, karena memandang ini sebagai hadiah, Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, itu upaya apa kita sebagai hamba gitu untuk bisa berusaha mendapatkan hikmah tersebut gitu Pak Ustadz? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Ini Pak Iwan ini sebenarnya sudah pantas naik mimbar lah istilahnya. Begini Pak Iwan yang ganteng dan semua kita ganteng insya Allah. Begini, hikmah itu bagaimana kita mendapatkan? Jawaban pertama begini. Hikmah itu kita sudah paham tadi adalah ilmu yang benar dan pengamalan yang tidak jauh dari misi dan visi ilmu. Kalau itu begitu, untuk menggapai hikmah, kita mulai daripada kesiapan kita untuk belajar. Kita mulai di situ. Karena dia ilmu kan. Pasang badan kita siap untuk belajar. Siap untuk mencari media-media untuk memantapkan pelajaran kita. Maka itu yang saya singgung tadi. Apabila HP kita bermasalah, untuk kita mengikuti kajian webinar atau Zoom seperti ini, kata laptop kita bermasalah, kita siap menggantikan yang lebih baik demi mendapat ilmu. Setelah mendapat ilmu, ilmu itu tidak harus dari seorang ustaz. Bercabang-cabang cari ilmu, seperti yang ditanyakan oleh Ibu Juli tadi, sampai ilmu ekonomi, ilmu politik, itu cari. Ilmu politik itu semua ilmu. Belajar yang benar. Apalagi ilmu Islam. Setelah mendapat ilmu politik, ilmu ekonomi, sosial budaya, agama dan sebagainya, berikan hak ilmu mengatur hidup kita. Ilmu tadi tidak kita zalimi. Cuma kebanyakannya ilmu politik ini, politik jahat kita gunakan. Di sekolah dulu, di kuliah kita dulu, politiknya benar. Begitu praktek kesehari-hari, kita zalimi keilmuan itu. Itu yang kita dapat hikmah. Untuk mendapat hikmah, belajar ilmu yang benar, persiapkan media dan fasilitas untuk menuju ilmu yang benar. Setelah itu berikan hak ilmu untuk mengatur kehidupan kita. Jangan sama sekali kita zalimi ilmu yang kita pelajari. Kalau itu yang kita terapkan dalam hidup kita, dalam sebuah negara, sebuah komunitas, sebuah kehidupan, insya Allah, jangan perlu saya sangka, insya Allah negara tidak akan carut marut. Dan itu yang diharapkan, muncullah sebuah hikmah. Itulah hikmah. Yu'til hikmata man yasha. Siapa yang dikehendaki, Allah akan berikan hikmah. Wa man yu'til hikmata 29. Kalau kita telah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira. Itu gudang kebaikan kita sudah miliki. Makanya saya tambah sedikit. Mimpi umat Islam dan mimpi kita semuanya menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mimpi palsu dan bohong apabila tidak dikejar melalui memberikan hak ilmu mengatur negara. Tidak boleh kita zalimi ilmu itu. Tidak boleh ada kepentingan sesaat. Berikan ilmu yang mengatur negara. Ilmu yang kita pelajari itu yang mengatur negara, mengatur komunitas, mengatur manusia. Kalau itu yang kita lakukan muncul. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqad utiya khairan katsira. Kebaikan yang membludak dan penuh kita miliki dengan sebab ilmu dan pengamalan ilmu tadi. Sekarang hancurnya sebuah komunitas, sebuah negara karena penyelewengan dalam memberikan ilmu itu. Dan yang kita terapkan ilmu di kuliah satu masalah, waktu di lapangan lain pula yang kita terapkan. Inilah yang mengakibatkan dunia semakin cepat keluar matahari dari barat, bukan lagi dari timur. Semoga kita panjang umur dan sehat. Terima kasih Pak Iwan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz.
Masih ada yang lain? Kalau tidak, kita tutup karena jam 7:02 sudah. Halo. Jono, masih di mute sepertinya Pak Jono. Pak Ustadz Edi mau bertanya ini. Ada Ustadz ini, sekretaris pribadi saya pribadi ini. Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Silakan. Oke. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, saya hanya ingin menanyakan tadi untuk klarifikasi ayat yang 270. Tadi kan ada Ayat berapa? 270, Ustadz. Iya, iya. Ya, itu kan ada perbedaan idfa dengan nazar ya, Ustadz ya. Ya. Nazar atau janji itu kalau sering kita ucapkan kan yang disebut dengan al-wa'du dainun atau kalau ya al-wa'du dainun. Dan juga kalau di banking institusi itu disebut my word is my bond. Jadi janji adalah hutang. Nah, yang saya ingin tanyakan, kalau seseorang sudah tadi yang nazar itu tidak dilaksanakan, seperti kita punya usaha. Kalau saya untung 1 miliar, saya akan infakkan pembangunan masjid umpamanya atau rumah Al-Quran 5% dari keuntungan saya. Tapi begitu sudah mendapatkan 1 miliar, untungnya tidak dilaksanakan. Nah, nazar atau janji itu hukumnya bagaimana ya Ustadz ya? Kalau tidak dilaksanakan, yang sudah menjadi nazar. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Memang pantas Ustadz Edi ini sudah harus ke mimbar udah. Terima kasih Pak Ustadz Edi. Terima kasih. Jawabannya ini adalah ya. Jawabannya adalah dalam ayat 270 tadi kita bernazar. Kalau saya buka usaha ini ada untuk saya akan berikan sekian persen dari keuntungan per tahun kepada pembangunan agama Allah. Tiba-tiba tidak kita lakukan. Begini Pak Edi dan teman-teman, itu kan janji kita dengan Allah, bukan dengan manusia loh. Ya Allah, kalau Engkau berikan saya untung sekian, dan per tahun sekian persen saya berikan kepada agamamu. Tiba-tiba kita tidak berikan, itu kan membohongi Allah. Seakan-akan kita datang ke pintu Allah, kita gedor. Hai Tuhan, aku bohongin lo. Apa yang telah aku janjikan, tidak mau menempatinya. Ini kan pembohong Allah itu. Mengkhianati Allah, mendustakan. Itu kan bagaimana jahatnya manusia itu. Dia tadi berjanji, kalau engkau mudahkan rezeki Allah, dan saya mudah rezeki dalam per tahun sekian persen akan saya alurkan ke pulang A, B, C, D. Begitu pada akhir tahun tidak pernah dialurkan. Itu jawabannya apa? Ya Allah, kalau engkau berikan begini akan saya begini. Begitu Allah berikan, tidak akan mau aku ikutin apa yang aku janjikan. Aku cuma bohong aja samamu ya Allah. Kan itu mananya. Karena demikian, saya mengatakan, pembohong kelas kakap adalah dengan Allah adalah dia membohongi Allah di mana janji tidak pernah dia tepati. Begitu juga seorang yang mencalonkan diri menjadi apa? A, B, C, D. Saya kalau menang, saya akan lakukan ini. Begitu dia tidak lakukan, bukan membohongi rakyat saja. Dia membohongi Allah penciptanya. Membohongi Allah yang mengangkat dia jadi orang seperti yang dia ciptakan. Itu adalah pembohong. Orang-orang yang seperti itulah orang yang di dunia tidak berguna, di akhirat tidak bermanfaat. Dia di dunia bunuh diri, di akhirat itu neraka jahanam. Siapa tidak neraka jahanam? Karena dia membohongi bukan hanya rakyat, tapi membohongi Allah, Tuhan mereka sendiri. Allah Ta'ala alam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, cukup kali ya Pak Ustadz ya. Ini kan udah jam 7:06. Udah ditunggu saudara kita di Jerman. Baik, ditutup dengan doa Pak Abi.
Ya, baik. Ini kalau nutup ini biasanya Ustadz Asrul yang menutupnya. Ya, oke, kita tutup ya. Terima kasih kepada semuanya yang bertanya. Cuma Pak Indro ini nggak pernah kelihatan, nggak pernah bertanya, nggak enak ini. Iya, gila. Cuma sesekali Pak Indro itu disebut namanya, tolong bertanya gitu. Karena beliau itu orang tawadhu banget gitu. Siap. Alhamdulillah, kita terima kasih atas kebersamaan ya. Sebelum itu, sebelum kita tutup, kita cari sedikit ridha Allah. Kita berdoa mohon kepada Allah yang terbaik di dunia dan terbaik di akhirat. Amin. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Amin. Kami yang sedang sehat ini, pertahankan kesehatan kami ya Allah. Kami yang sedang berbahagia ini, tambahkan kebahagiaan ini dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, dalam waktu yang sangat singkat ini, di hidup ini kami memohon kepadamu ya Allah, pertama, berikan kami sehat, keluarga kami sehat, kami tenang, keluarga kami tenang, orang yang sayang kepada kami ikut tenang ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, berikan kami sedikit rezeki tambahan untuk semakin tenang dalam hidup ini. Amin. Kami bisa mengamalkan agamamu, perintahmu, khususnya dalam berinfak dan bersedekah ya Rabbal Alamin. Amin. Allah yang Maha Pengasih, dunia Amin. khususnya negara kami, negara yang kami cintai ini, negara Republik Indonesia, yang kondisinya yang semakin macam-macam ya Allah, antara umat saling kegaduhan, saling menuding, saling membuat keruh suasana. Ya Allah, pertama kali mohon, orang-orang itu yang membuat keruh suasana, berikan hidayahmu ya Allah, berikan hidayahmu ya Allah, supaya dia melihat bahwa keamanan lebih penting daripada suasana keruh ini ya Rabbal Alamin. Kalau engkau melihat bahwa orang itu tidak mungkin tidak mendapat hidayah, kalau engkau melihat seperti itu, ya Allah selesaikan, tinggalkan negara dalam keadaan aman, tinggalkan negara ini dalam keadaan maju dan makmur. Selesaikan orang ini satu ini ya Allah, dua ini, tiga ini orang yang selalu usil dalam hidup ini ya Allah. Kenapa harus usil mereka ya Allah? Engkau Maha Paham mengetahui hakikat dan masa depan orang itu. Ya Allah selesaikan, berikan kesempatan kami ini adalah beriman kepadamu, negara ini menjadi negara yang penuh aman, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tidak sekarang, mungkin pada satu saat nanti ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan pejuang suruh tetap berkibar benderanya dari sekarang sampai tidak ada batas waktunya, dan infak sedekah yang diberikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dan kehidupan keluarga dan anak-anak keluarganya. Allahumma amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kepada guru kita kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasira. Mohon maaf. Alhamdulillah. Marilah kajian ini kita tutup dengan, saya ulangi lagi, marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Jono, terima kasih Pak Jono. Terima kasih Pak Iwan. Silakan Pak Agung.